Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Arahman Rahim MHum selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Sri Rahayu SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Abdul Munir Kondongan MPD selaku penanggap 1. Yang saya hormati Bapak Andi Adam SPD MPD selaku penanggap 2. Yang saya hormati Bapak Abdul Rajab SPD MPD selaku penanggap 3. Dan yang saya hormati Ibu Anin Asmidar SPD MPD selaku moderator pada seminar proposal hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dialah sebaik-baik manusia sebagai suri teladan bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Ita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 105401118119 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh penggunaan media botol cerdas berbantuan karakteristik terhadap hasil belajar keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Inggris 1279 Arasai, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini berdasarkan hasil observasi langsung di SD Inggris 1279 Arasai, Kabupaten Bone, bahwa keterampilan berbicara khususnya pada siswa kelas 4 masih kurang. Nah, berdasarkan hasil wawancara guru wali kelas 4 mengatakan bahwa belum terdapat media pembelajaran yang cocok dan menarik sesuai dengan kebutuhan siswa dan metode pembelajaran yang digunakan guru ini kurang bervariatif dan sifatnya monoton. Menurut Supriyono 2018-9 mengungkapkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk itu, dalam alternatif permasalahan, peneliti menggunakan media botol cerdas dan model karakteristik agar pembelajaran nantinya lebih bervariatif. Selanjutnya, ruang masalah yang pertama, bagaimanakah keterampilan berbicara siswa sebelum menggunakan media botol cerdas berbantuan karakteristik terhadap hasil belajar keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Inggris 1279 Arasai, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Yang kedua, bagaimanakah keterampilan berbicara setelah menggunakan media botol cerdas berbantuan karakteristik terhadap hasil belajar keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Inggris 1279 Arasai, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Yang ketiga, apakah ada pengaruh signifikan penggunaan media botol cerdas berbantuan karakteristik terhadap hasil belajar keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Inggris 1279 Arasai, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa sebelum menggunakan media botol cerdas berbantuan karakteristik terhadap hasil belajar keterampilan berbicara siswa. Yang kedua, untuk mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa setelah menggunakan media botol cerdas berbantuan karakteristik terhadap hasil belajar keterampilan berbicara siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media botol cerdas berbantuan karakteristik terhadap hasil belajar keterampilan berbicara siswa. Selanjutnya, adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan informasi dalam upaya penyempurnaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan dan menambah hasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar. Utamanya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek keterampilan berbicara. Selanjutnya, manfaat praktis bagi siswa dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar pada aspek keterampilan berbicara. Bagi guru atau pendidik, sebagai bahan masukan bagi guru dalam pengelolaan pendidikan di sekolah dasar sehubungan dengan upaya peningkatan hasil belajar pada aspek keterampilan berbicara. Bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan agar dapat menggunakan media pembelajaran yang
Baik, selanjutnya pada kajian teori terdapat pembelajaran bahasa Indonesia di mana bahasa memiliki pengertian yaitu sistem lambang bunyi ujaran yang komunikatif yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya dalam rangka bekerja sama. Adapun belajar Susanto 2013 halaman 4 menyatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan individu dengan lingkungannya. Adapun hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dalam keterampilan berbicara Tarigan 2015 halaman 16 mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan pendapat. Selanjutnya, media pembelajaran botol cerdas dan model pembelajaran talking stick, di mana media pembelajaran botol cerdas ini pertama kali dibuat oleh Aprilia Utami, seorang mahasiswi PGMI dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Media pembelajaran botol cerdas ini terdiri dari beberapa soal yang telah dibuat oleh guru yang nantinya akan dijawab oleh siswa. Dan apabila siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka guru akan memberikan reward kepada siswa. Akan tetapi, jika jawaban yang diberikan siswa kurang tepat, maka seorang guru akan memberikan punishment kepada siswa. Selanjutnya, media pembelajaran talking stick, Lulu Suyatno dalam Suwarni 2012 halaman 17 menyatakan bahwa model pembelajaran talking stick merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk mengukur tingkat penguasaan materi pembelajaran oleh siswa dengan menggunakan tongkat. Baik, selanjutnya kerangka pikir dalam kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD terdapat 4 aspek yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Di mana pada penelitian ini adalah keterampilan berbicara. Selanjutnya dilakukan pretest untuk mengukur keterampilan berbicara siswa sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya dilakukan eksperimen mengenai media pembelajaran botol cerdas dan model pembelajaran talking stick. Nah, setelah itu dilakukan post test di mana untuk mengukur tingkat kemampuan berbicara siswa setelah diberikan perlakuan mengenai media botol cerdas dan model talking stick. Selanjutnya dianalisis dan kemudian terdapat temuan apakah ada pengaruh signifikan atau tidak ada pengaruh signifikan. Adapun hasil penelitian relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Resti Indasari dengan judul hubungan model pembelajaran kooperatif tipe talking stick dengan keterampilan berbicara siswa kelas 5 SDIT Wahda Islamiyah Kota Makassar. Nah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode talking stick memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap keterampilan berbicara siswa. Pada peneliti tersebut diperoleh nilai sebesar 0,995 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel X terhadap variabel Y berada pada kategori sangat kuat. Metode pembelajaran talking stick
metode penelitian. Baik, selanjutnya pada metode penelitian yang pertama jenis penelitian. Adapun jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Selanjutnya lokasi penelitian ini dilakukan di SD Impres 12 Distrik 9 Arasoi, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone yang berada di Desa Arasoi. Selanjutnya populasi adalah seluruh siswa SD Impres 12 Distrik 9 Arasoi yang berjumlah 132 siswa. Sampelnya adalah siswa kelas 4 SD Impres 12 Distrik 9 Arasoi yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 8 laki-laki dan 12 perempuan. Baik, selanjutnya desain penelitian ini menggunakan one group, pretest, dan post-test. Adapun variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebasnya adalah media botol cerdas dan model karakteristik. Variabel terikatnya adalah keterampilan berbicara. Selanjutnya definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas. Media pembelajaran botol cerdas adalah media interaktif yang dapat digunakan seorang guru untuk mendorong minat belajar siswa dalam hal mengemukakan pendapatnya secara langsung. Adapun model pembelajaran karakteristik adalah sebuah pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk berani dan percaya diri mengemukakan pendapat. Selanjutnya pada variabel terikat, keterampilan berbicara adalah bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Baik, selanjutnya prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian ini yaitu tahap pra-penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dan juga menggunakan lembar tes, di mana lembar tes ini terdiri dari pretest dan juga post-test. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial, di mana